Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, kita berjumpa kembali di sini untuk kembali menjalani rutinitas kita sebagai seorang mahasiswa ya. Kalian harus belajar dengan rajin ya, agar kalian bisa mencapai kompetensi yang nanti akan kalian miliki sebagai seorang dokter. Ya, pada kesempatan kali ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan, sehat, kemudian makan yang cukup hari ini, keamanan di negeri kita, ini harus kita syukuri. Dan terutama kita diberikan oleh Allah petunjuk, ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat dan mekanisme molekuler dari diabetes mellitus. Kalian memasuki blok endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Ya, yang penyakit utamanya adalah diabetes mellitus. Jadi sekitar 5% dari penduduk dunia, jadi dari 100 orang, itu kira-kira 5 orang mengalami diabetes mellitus. Wallahu a'lam di Indonesia, mungkin sekitar itu juga. Ya. Jadi ini merupakan masalah kesehatan yang semakin hari semakin meningkat angkanya. Jadi morbiditasnya semakin meningkat, mortalitasnya pun semakin meningkat. Dan penyakit ini adalah penyakit yang kronis, yang bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi yang dapat memperburuk kesehatan seseorang. Namun penyakit ini adalah penyakit yang dapat dicegah sebenarnya dengan pola hidup yang sehat, ya, terutama pada orang-orang yang memiliki riwayat keluarga yang mengalami diabetes mellitus. Kita mengingat kembali sedikit bahwa kita mendapatkan energi itu dari utilisasi atau dari pembakaran zat-zat gizi yang sudah kita makan. Ya. Jadi manusia ini merupakan makhluknya Allah yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Tuhan kita, Dia memberikan makan kepada kita dan Dia tidak meminta makan kepada kita, maka Dia layak disembah. Hanya Dia yang berhak disembah dengan benar. Sedangkan manusia ini makan makanan, ya, membutuhkan rezeki dari Allah. Kita ini fakir, sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari sebagian rezeki kita makan itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, ya, yang kemudian akan dicerna oleh pencernaan kita. Ya, tadi pagi kita sarapan, ya, sarapan mie, nasi atau kue atau gorengan. Nah, itu mengandung 3 bahan utama gizi ini, karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat ini akan dicerna oleh pencernaan kita mulai dari mulut, ya, itu akan menjadi gula yang lebih sederhana, dan akan diserap oleh saluran pencernaan kita di bagian usus halus dalam bentuk gula-gula sederhana, terutama diserap melalui glukosa, ya, bentuk glukosa. Sedangkan protein ini baru mulai dia dicerna secara kimiawi, enzimatis itu di lambung, ya, di mana pada lambung itu ada HCl yang dia akan mendenaturasi protein sehingga dia akan mudah dicerna. Kemudian dia akan menjadi potongan-potongan kecil yang lebih kecil lagi sehingga dia akan membentuk asam amino atau dalam bentuk 2 atau 3 peptida, baru diserap oleh saluran cerna kita. Sedangkan asam lemak ini terkandung di dalam makanan juga, ya. Ini berfungsi sebagai pemberi rasa, ya. Jadi kalau rasanya gurih, nah itu biasanya ada lemaknya ini, ya. Nah, kemudian bahan-bahan ini akan masuk ke saluran cerna kita, kemudian diserap oleh tubuh kita, kemudian digunakan untuk bahan-bahan energi. Terutama mereka bertiga ini akan dijadikan asetil-CoA, suatu senyawa dengan 2 karbon, ya, yang kemudian dia akan masuk ke siklus asam sitrat dan dia akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, energinya inilah
yang akan digunakan tubuh kita untuk proses anabolisme, yaitu membentuk bahan-bahan kompleks dari bahan-bahan sederhana. Kemudian katabolisme, ya proses pencernaan itu juga memerlukan energi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses-proses yang lain seperti bertumbuh dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini ya organ-organ yang terlibat di dalam sistem pencernaan dan distribusi ya. Jadi makanan itu dicerna oleh usus, kemudian diserap, kemudian dalam bentuknya tadi glukosa, bentuk utama karbohidrat, dia akan masuk terutama ke hepar atau dia ke jaringan otot dan jaringan adiposa. Glukosa ini juga merupakan bahan bakar utama bagi otak ya. Nah, kemudian lemak itu akan dibungkus dengan kilomikron, yaitu suatu lipoprotein sehingga dia larut air dan dia akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Baik itu langsung ke jaringan adiposa, bisa ke jaringan otot ya, atau dia bisa ke hepar juga bisa ya. Kemudian protein. Protein ini terutama ke jaringan-jaringan, kemudian ke hepar. Nah, protein ini di dalam hepar akan dibentuk menjadi suatu protein plasma, albumin, ya globulin, ya protein-protein besar itu akan menjaga keutuhan dari tekanan onkotik pada plasma. Nah, kemudian karbohidrat ini terutama disimpan di otot ya. Nah, jadi terutama karbohidrat itu disimpan di otot. Ya, karena otot kita, otot rangka kita ini merupakan organ yang paling berat, paling banyak, paling besar ya. Jadi otot rangka kita ini merupakan organ yang paling besar ya, berat ya, dari kepala, kaki, perut, dada itu banyak sekali otot rangka. Makanya tempat penyimpanan utama glukosa kita selain di hepar itu adalah di otot rangka dalam jumlah yang lebih besar. Kalau di hepar dia akan disimpan dalam bentuk glikogen hepar, sedangkan pada otot rangka dia akan disimpan dalam bentuk glikogen otot. Ya. Nah, untuk masuk ke dalam otot, glukosa itu memerlukan hormon insulin. Nah, jadi insulin itu bisa menyimpan glukosa ke dalam otot dan ke jaringan adiposa ya. Nah, kemudian dalam keadaan berpuasa, di mana kadar glukosa darah kita kadang-kadang turun, maka tubuh kita akan mengaktifkan mekanisme pertahanan, yaitu akan membuat sumber-sumber yang bukan glukosa menjadi glukosa. Itu salah satunya laktat, ya, atau pirufat, atau juga asam amino. Nah, ini bisa diubah menjadi glukosa, sehingga ini akan mempertahankan kadar glukosa darah kita selama kita tidak makan atau kita puasa. Nah ini ya, jadi glukosa dari diet kita itu akan diserap dalam bentuk glukosa, kemudian dia akan menjadi glukosa fosfat, masuk ke dalam sel, terutama sel hepar atau sel otot, kemudian dia akan disimpan menjadi glikogen. Ya, kalau dia tidak dibutuhkan, kalau tubuh kita cukup energi. Nah, pada saat tubuh kita membutuhkan energi, glukosa ini langsung diubah menjadi triosa fosfat. Ya, triosa fosfat ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membentuk gula ribosa, yaitu pembentuk dari asam nukleat DNA dan RNA. Nah, jadi materi genetik DNA dan RNA ini dia dibentuk dari suatu gula ribosa. Ya, nanti dia akan membentuk nukleotida yang terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, kemudian triosa fosfat ini dapat langsung dipecah menjadi pirufat, ya. Dan pirufat ini bisa langsung diglikolisis secara anaerob, tidak memerlukan oksigen, dia akan menjadi laktat. Nah, tetapi untuk menghasilkan energi yang lebih besar, maka pirufat ini akan diubah menjadi asetil-CoA, dan kemudian asetil-CoA ini dapat masuk ke siklus asam sitrat yang ada di dalam mitokondria, sehingga dia akan menghasilkan banyak sekali ATP. Ya. Nah, asetil-CoA ini juga kalau dia sudah cukup energi kita, dia bisa diubah menjadi asam lemak atau diubah menjadi kolesterol. Itulah sebabnya apabila kita makan karbohidrat dalam jumlah yang berlebih, ya itu bisa membuat kita gemuk. Misalkan kita memakan gula pasir, sukrosa, ya, gula pasir
yang berlebih banyak minum minuman manis. Nah, kelebihan gula itu akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian akan diubah menjadi cadangan, yaitu asam lemak, dan akan disimpan dalam bentuk triasilgliserol di jaringan adiposa kita. Ya. Nah, ini adalah bentuk pemecahan tadi ya, pemecahan glukosa menjadi pirufat. Ya. Nah, ini terjadi di sitoplasma. Nah, jadi glukosa atau glikogen, glukosa dalam bentuk cadangan, ini akan diubah menjadi heksosa fosfat, kemudian akan diubah menjadi triosa fosfat yang C-nya 3, ya. Nah, triosa fosfat ini tadi bisa diubah menjadi ini tadi ya, menjadi ribosa, gula ribosa dalam bentuk DNA. Nah, kemudian kalau dia tidak diperlukan, dia bisa diubah menjadi pirufat, dan pirufat ini untuk di glikolisis lebih lanjut menjadi asetil-CoA, ya. Pada keadaan aerob, jadi pada keadaan adanya oksigen. Nah, tetapi apabila tidak ada oksigen, itu bisa dilakukan perubahan pirufat menjadi laktat yang menghasilkan sedikit ATP-nya, lebih sedikit. Nah, jadi glukosa ini dia diserap oleh saluran cerna kita, ya. Kemudian dia akan ditransport karena glukosa ini larut air, dia tidak butuh molekul khusus untuk sebagai pembawanya. Berbeda dengan lemak ya. Kalau lemak itu karena dia tidak larut air, dia harus dibungkus dulu oleh lipoprotein. Nah, glukosa ini karena dia larut air, dia akan dikirim ya. Dikirim ke seluruh organ-organ. Nah, tetapi untuk organ otot ya, organ otot, kemudian organ ini adiposa, nah ini membutuhkan insulin sebagai pembuka pintu masuknya ya, agar glukosa tersebut bisa masuk ke sel otot maupun sel adiposa ya. Nah, jadi di otot ini pintu masuk glukosa itu diperankan oleh glukosa transporter 4. Nah, berbeda dengan di pankreas ya, berbeda dengan di pankreas dan di tempat-tempat lain, ini glukosa akan masuk ke sel-sel beta pankreas ini melalui glukosa transporter 2, yang di mana glukosa transporter 2 ini tidak tergantung insulin kerjanya ya. Jadi dia kerjanya bisa langsung. Jadi pada saat tubuh kita mengalami peningkatan kadar glukosa, maka glukosa tersebut akan masuk ke dalam sel-sel beta pankreas sehingga akan menstimulasi disekresikannya insulin. Yang insulin akan bekerja terutama pada otot rangka sehingga dia bisa memasukkan glukosa ke dalam otot rangka, ya. Nah, kemudian ini adalah kebutuhan energi utama otak itu terutama disuplai oleh glukosa ya. Jadi otak ini merupakan organ yang sangat rentan terhadap penurunan kadar glukosa. Jadi kalau terjadi keadaan hipoglikemia, ini otak ini sangat menerima dampak ya. Karena dia sumber utamanya adalah glukosa. Nah, tapi selain glukosa, otak juga bisa memanfaatkan sumber alternatif ya, sumber energi alternatif berupa benda keton. Ya, jadi benda keton yang diproduksi oleh hepar ini juga bisa dimanfaatkan oleh otak, terutama pada keadaan di mana kadar glukosa itu tidak terlalu cukup, ya. Misalkan pada saat puasa, ya. Nah, ini benda-benda keton ini bisa juga dimanfaatkan otak untuk bahan bakarnya, ya. Nah, benda keton ini diperoleh dari mana? Dari pemecahan fatty acid yang ada di jaringan adiposa. Jadi pada saat kita puasa akan terjadi lipolisis di jaringan adiposa sehingga dihasilkan fatty acid. Fatty acidnya asam lemak bebas ini dia akan masuk ke liver, ke hati, kemudian akan diubah menjadi benda keton. Ya. Kemudian melalui proses gluconeogenesis juga fatty acid ini juga bisa diubah menjadi glukosa. Ya. Nah, jadi ini adalah mekanisme glukosa masuk ke liver, ya, dia juga butuh bantuan insulin, ya, sama seperti di otot rangka, ya. Nah, kemudian glukosa itu akan dikeluarkan dari liver dengan bantuan glukagon. Jadi glukagon ini dia akan memecah
yang namanya glikogen. Ya, glikogen itu akan dipotong-potong sehingga dia akan menjadi molekul glukosa, dan glukosa tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan kadar gula darah plasma. Nah, ini jadi bahan bakar itu diperoleh terutama dari karbohidrat, ya. Karbohidrat, kemudian bisa lemak pada saat kita butuh cadangan, bahkan pada saat tubuh kita sangat membutuhkan pada kondisi kelaparan, itu protein juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, bahan bakar ini digunakan oleh tubuh kita untuk pertumbuhan, ya, untuk metabolisme tubuh, ya, kemudian untuk berbagai proses-proses yang membutuhkan energi. Nah, kemudian ini keluar masuknya glukosa itu ke dalam sel diperlukan yang namanya glukosa transporter. Nah, glukosa transporter ini ada berbagai macam tipe, ya. Nah, yang dia membutuhkan insulin sebagai pemicunya itu adalah glukosa transporter 4 yang dia banyak terdapat di otot rangka. Nah, pada saat tubuh kita mengalami penurunan kadar glukosa, pankreas bisa merilis suatu hormon yang namanya glukagon yang mempunyai reseptor di membran sel-sel hepatosit, ya. Nah, kemudian dia akan mengaktifasi terjadinya glikogenolisis sehingga dia bisa meningkatkan kadar glukosa darah. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tempat utama dari insulin, ya. Jadi insulin itu dia terutama dia berperan untuk memasukkan glukosa ini ke dalam otot rangka, ya. Nah, jadi ini terutama, dan dia memasukkan glukosa ke dalam otot rangka, ya. Nah, ini kalau glukagon terutama dia akan memicu terjadinya glikogenolisis. Jadi dia akan merombak cadangan glikogen yang ada di dalam hepar, ya, untuk digunakan sebagai bahan baku pembentukan glukosa agar glukosa darah kita tetap terjaga. Nah, ini glukosa darah ini biasanya diperiksa pada saat kita setelah makan, ya, atau juga pada saat puasa juga bisa. Nah, kadar gula darah itu normalnya antara 80 sampai 120 mg per desiliter. Ini kadar normalnya. Nah, pada saat gula darah puasa, jadi kita berpuasa lebih dari 4 jam atau 5 jam, gula darah kita tidak boleh lebih tinggi dari 126 mg per desiliter. Ya, kalau lebih dari 126 pada saat puasa, itu namanya terjadi hiperglikemia. Atau pada saat gula darah sewaktu-waktu kita periksa tanpa puasa, gula darahnya di atas 200 mg per desiliter. Itu menandakan adanya hiperglikemia. Nah, kalau gula darah puasa rendah itu pada pria 50 atau pada perempuan 40, ya. Nah, itu tandanya adalah hipoglikemia. Dan keadaan hipoglikemia ini lebih darurat dibandingkan hiperglikemia. Kalau hiperglikemia, seorang bisa bertahan lama dalam kondisi ini, tetapi kalau hipoglikemia ini merupakan keadaan darurat yang dapat menyebabkan kematian, ya. Kemudian kadar glukosa darah setelah makan biasanya itu 145 mg per 100 ml atau per desiliter. Nah, ini akan terjadi peningkatan kadar insulin pada saat 2 jam setelah makan, di mana insulin ini akan berusaha memasukkan semua glukosa dalam darah ke dalam sel-sel otot, ya. Nah, sehingga tidak terjadi peningkatan kadar gula darah. Nah, ini adalah organ pankreas. Pankreas ini merupakan organ yang sangat penting dalam metabolisme, ya, karena pankreas ini merupakan organ endokrin. Jadi dia menghasilkan berbagai hormon yang penting dalam metabolisme, terutama yang paling penting itu adalah insulin dan glukagon. Karena hormon insulin dan glukagon ini dia menjaga kesetimbangan kadar gula darah di dalam plasma kita, plasma darah kita, ya. Jadi sangat penting. Nah, insulin ini dihasilkan oleh sel beta, sedangkan glukagon dihasilkan oleh sel alfa, ya. Nah, selain dia sebagai organ endokrin,
pankreas juga ini berperan sebagai organ eksokrin karena dia menghasilkan enzim-enzim pencernaan, enzim lipase, amilase, ya, itu dihasilkan oleh pankreas juga. Tapi dia sifatnya sebagai organ eksokrin. Nah, hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah insulin. Ya, insulin ini dihasilkan oleh sel beta pankreas. Insulin ini adalah jawaban dari peningkatan kadar gula darah setelah kita makan. Jadi pada saat kita makan, glukosa darah itu akan meningkat dan glukosa darah tersebut akan masuk melalui GLUT1 atau GLUT2 yang ada di sel-sel beta pankreas sehingga dia akan memicu terjadinya sekresi hormon insulin. Nah, insulin ini mempunyai reseptor di otot, di otak, hati, jaringan adiposa dan lain-lain, ya. Nah, tetapi karena jumlah atau volume otot rangka kita ini sangat besar, jadi kalau terjadi gangguan pada reseptor insulin terutama di otot itu akan sangat berpengaruh kepada kadar gula darah, ya. Nah, jadi insulin ini dia dibentuk melalui ekspresi genetik karena ada gen insulinnya. Nah, gen insulin itu akan mengalami proses transkripsi, kemudian akan mengalami translasi di ribosom, menghasilkan peptida yang namanya preproinsulin. Ya, nah preproinsulin ini adalah bentuk yang belum mempunyai efek biologis. Nah, dia akan mengalami beberapa fase pemotongan, ya, yaitu modifikasi pasca translasi. Nah, maka dia akan mengalami pemotongan di bagian ini sinyal sekuen menjadi proinsulin. Nah, proinsulin ini juga belum aktif. Dia harus dihilangkan dulu rantai peptida C-nya ini, connecting-nya ini, penghubungnya, sehingga nanti akan menjadi insulin yang matang yang mempunyai dua rantai saja, rantai A dan rantai B dihubungkan oleh jembatan sulfida. Ya. Nah, ini insulin ini dia terletak di dalam kromosom nomor 11, ya. Gennya, gen insulin ini terletak di kromosom nomor 11 pada posisi 15.5. Nah, tetapi yang terekspresi dia itu cuma pada sel-sel beta pankreas. Ada sel-sel lain, rambut, sel kuku, ya, sel epitel itu tidak terekspresi. Dia akan mengalami proses pembungkaman. Nah, jadi yang dia mengalami ekspresi genetik hanya pada sel-sel beta pankreas. Sel-sel beta pankreas ini akan memproduksi yang namanya insulin, ya. Gen insulin tersebut akan dikopi oleh RNA ini polimerase menjadi insulin mRNA, ya, bentuknya panjang. Kemudian dia akan mengalami translasi, ya, dia akan mengalami translasi. Yang ditranslasikan hanya ini, ya, berarti dia akan mengalami pemotongan di sini, ada splicing, proses splicing mRNA-nya. Jadi mRNA-nya itu dia hanya mengkode rantai-rantai ini saja, ya, L, B, C, dan A. Nah, jadi akan diproduksi suatu peptida oleh ribosom yang disebut dengan preproinsulin. Nah, kemudian preproinsulin ini dia akan masuk ke retikulum endoplasma, ya, dan mengalami proses modifikasi pasca translasi sehingga dia akan menjadi proinsulin, dipotong bagian L-nya tadi. Bagian L tadi itu bagian signal ini, ya, signal sekuen, ya. Nah, kemudian dia juga di dalam ini kompleks Golgi dia akan mengalami pemotongan lagi oleh protease sehingga akan terbentuk insulin matang yang hanya mengandung dua rantai, rantai beta dan rantai alfa saja. Ya. Nah, ini adalah insulin yang siap bekerja. Nah, dia akan disimpan dalam vesikel atau di dalam kantong-kantong di dalam sel beta pankreas, ya. Nah, ini bentuknya. Bentuk proinsulin. Jadi kalau bentuk proinsulin ini dia mengandung 3 rantai tadi, ya. Ada rantai A, rantai B, dan rantai C. Nah, pada saat modifikasi pasca translasi, maka rantai C ini akan dipotong oleh enzim protease di dalam kompleks Golgi. Nah, kemudian dia akan disimpan di dalam vesikel-vesikel dalam bentuk insulin yang aktif, yaitu insulin yang hanya terdiri dari rantai A dan rantai B saja, ya. Nah, ini kalau 3 rantai ini namanya proinsulin, dipotong
ya. Rantai C-nya dia akan menjadi insulin, ya. Nah, ini insulin dalam bentuk aktif tadi setelah dilakukan pemotongan oleh enzim protease di dalam badan Golgi di sel beta pankreas, maka akan menjadi struktur primer insulin yang dia mengandung sekitar ini ya 41 sampai 42 asam amino. Nah, jadi rantai A-nya itu 21 asam amino, rantai B-nya itu 51 asam amino ya. 30 asam amino. Dia dihubungkan oleh jembatan sulfida yang akan menghubungkan asam amino sistein dengan sistein. Makanya dia akan terikat menjadi suatu rantai, ya. Rantainya terbagi dua sebenarnya, rantai A dan rantai B, ya. Nah, ini saat tubuh kita sedang makan, jadi glukosa dalam darah kita akan meningkat karena usus kita menyerap glukosa dari makanan, ya, maka kadar glukosa darah akan tinggi dan kemudian glukosa transporter yang ada di dalam sel-sel beta pankreas, glukosa transporter 2, dia ini tidak tergantung insulin ya. Jadi karena dia sudah aktif, sudah berada di membran sel-sel beta pankreas. Jadi saat glukosa kadarnya tinggi, dia akan berdifusi saja dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ya, di luar sel tinggi, di dalam sel rendah, sehingga dia akan masuk melalui glukosa transporter 2. Nah, masuknya glukosa ini akan mengaktifkan enzim heksokinase 4 atau glukokinase yang akan mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, selanjutnya glukosa 6-fosfat ini akan mengalami proses glikolisis tadi menjadi pirufat, ya. Pirufat kemudian dia akan menjadi asetil-CoA, masuk ke siklus asam sitrat, ya. Nah, kemudian akan terjadi fosforilasi oksidatif. Hasilnya akan dihasilkan banyak sekali ATP. Nah, ATP yang berlebih ini, yang banyak ini, dia akan mengganggu atau menutup kinerja dari ini channel kalium. Ya, channel kalium ini akan tertutup kerjanya. Biasanya dia mengeluarkan secara kontinu ya enzim ini ion kalium dari dalam ke luar, ya, dijaga keseimbangannya. Tapi karena ATP-nya sudah berlebih meningkat, maka saluran kalium ini akan menutup. Nah, tertutupnya saluran kalium ini akan menyebabkan terjadinya yang namanya depolarisasi, perubahan muatan pada membran dari sel beta pankreas. Maka dia akan terjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi ini akan menyebabkan kanal dari kalsium itu akan terbuka. Sehingga kalsium yang banyak berada di ekstraseluler akan masuk ke intraseluler. Dan dia akan menyebabkan terjadinya berbagai macam reaksi di dalam seluler. Peningkatan kalsium ini dia akan mempengaruhi yang namanya produksi dari insulin dari nukleus, ya. Nah, kemudian juga dia bisa meningkatkan pelepasan dari granula-granula insulin yang berada di dalam badan Golgi tadi, ya, disimpan dalam vesikel. Nah, vesikelnya ini akan mengalami aktivasi sehingga vesikelnya ini akan bergerak ke membran sel beta pankreas dan akan menjalani yang namanya proses eksositosis, yaitu pengeluaran insulin, ya, secara eksositosis. Jadi beserta folikel-folikelnya ini dikeluarin semua. Nah, maka dia akan ikut aliran darah. Dan insulin ini mempunyai reseptor tadi terutama pada otot rangka. Ada juga di dalam hepar, kemudian otak, ya, kemudian di jaringan adiposa, tetapi yang terutama mempengaruhi otot rangka, ya. Nah, ini ya bisa kita lihat, jadi insulin tadi yang sudah dikeluarkan oleh sel beta pankreas akibat tadi peningkatan gula darah pada saat kita setelah makan. Nah, insulin ini dia akan ikut aliran darah, ya, kemudian dia akan menuju ke hepar, ya, dia akan meningkatkan proses pembentukan glukosa menjadi glikogen, ya, kemudian dia juga akan berperan pada jaringan adiposa dan jaringan lemak. Dia akan memobilisasi
glukosa untuk masuk ke dalam sel, ya. Nah, kemudian ini ya, glukosa ini tidak boleh terlalu banyak di dalam plasma. Jadi dia harus dijaga, harus 120 sampai 80 mg per desiliter saja. Lebih dari situ dia akan membahayakan karena sifat glukosa ini higroskopis. Dia akan menarik air. Dan dia sangat reaktif, bisa dia melekat pada protein yang menyebabkan glikosilasi. Nah, ini akan mengganggu kinerja protein, enzim, reseptor. Itu terganggu semua ya apabila dia sudah dilekati oleh glukosa. Nah, glukosa ini harus ditransport, masukkan dari luar sel ke dalam sel. Nah, dia hanya bisa masuk melalui glukosa transporter. Nah, glukosa transporter ini terdiri dari banyak tipe, dan yang paling besar distribusinya adalah glukosa transporter 4, yang terdapat terutama pada otot rangka. Sehingga apabila terjadi kemacetan pada glukosa transporter 4 ini akan mempengaruhi sekali kadar glukosa darah. Ya. Nah, ini macam-macam glukosa transporter. Ada ya, satu itu letaknya di otak, di ginjal, di kolon, plasenta, dan eritrosit. Fungsinya sama untuk uptake atau pengambilan glukosa dari luar sel dimasukkan ke dalam sel. Glukosa transporter 2 ini ada di beta pankreas, ya. Di beta pankreas tadi yang dia memasukkan glukosa dari luar ke dalam sel beta pankreas. Glukosa transporter 3 ada di otak, di ginjal, di plasenta. Nah, glukosa transporter 4 ini terutama di jantung dan di otot rangka dan jaringan adiposa. Ini tiga lokasi utama dari glukosa transporter 4. Ya. Kemudian glukosa transporter 5 ini dari small intestine. Nah, ini untuk penyerapan fruktosa. Jadi fruktosa diserap melalui glukosa transporter 5 di intestine, ya. Kemudian ada sodium dependent unidirectional transporter atau SGLT1. Nah, ini ada di usus halus dan di ginjal. Fungsinya adalah untuk mengambil kembali glukosa. Nah, jadi pada saat terjadinya ini ya pembentukan urin, nah, glukosa yang berlebih itu juga bisa diuptake kembali, diambil kembali oleh ginjal melalui SGLT1, ya. Kemudian SGLT1 ini juga ada di intestinal, di usus. Ya, kita lihat di sini otak banyak sekali GLUT-nya. GLUT1 ada, kemudian GLUT3 ada, ya. Nah, jadi otak ini terutama sangat membutuhkan glukosa untuk bahan bakar. Jadi dia tidak tergantung dengan insulin, ya, karena GLUT4 tidak terdapat di otak. Kalau GLUT4 ini ada di otak, bahaya sekali bagi orang diabetes. Dia akan pingsan terus karena dia otaknya nggak bisa dimasukin glukosa. Tetapi glukosa transporter 4 ini alhamdulillahnya tidak terdapat di otak, ya. Jadi hanya terdapat di otot rangka dan di jantung dan jaringan adiposa. Ya, inilah pengaturan Allah, ya. Jadi Allah itu disebut bersifat al-mudabbir, yang mengatur segala urusan. Kita manusia nggak bisa mengatur gula darah kita aja, nggak bisa. Kita ini sangat lemah, ya. Tidak ada makhluk yang bisa mengatur ini, cuma Allah saja sebagai pencipta. Jadi Allah itu berhak disembah dengan benar karena Allah yang mengatur, ya. Allah yang mengatur, memberi rezeki, menciptakan, ya. Allah itu al-khaliq, menciptakan, mengatur, al-mudabbir, kemudian memberi rezeki ar-rozak, sehingga Allah berhak disembah. Yang lain selain Allah tidak berhak disembah, ya. Nah, ini glukosa transporter 4, dia fungsinya adalah untuk memasukkan insulin, terutama di otot rangka, kemudian jaringan adiposa, ya. Satu lagi tadi ada di jantung, ya, glukosa transporter 4 ini. Nah, glukosa transporter 4 ini dia sebenarnya dalam keadaan tidak aktif, dia ada di sitoplasma, ya. Nah, dia ada di sitoplasma. Nah, dengan adanya pengikatan insulin oleh reseptornya yang ada di permukaan sel, otot rangka, atau sel jantung, atau sel adiposa tadi, ya, maka ini akan menyebabkan terjadinya serangkaian messenger kedua, yang dia akan menyebabkan terjadinya perpindahan antara GLUT4 ini dari tempatnya, dia akan berpindah ke
membran sel, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai transporter glukosa. Ya, nah tanpa adanya insulin, glukosa transporter 4 ini menjadi tidak aktif. Dia akan tetap berada di sitoplasma, tidak dia akan bergerak ke membran sel, sehingga tugasnya sebagai transporter glukosa tidak akan terjadi di 3 organ tadi. Organnya otot, otot jantung, kemudian di jaringan adiposa. Ya. Nah, ini ya. Nah, jadi adanya insulin ini akan menyebabkan terjadinya tadi ya, pengikatan insulin dengan reseptornya ini akan menyebabkan aktivasi dari reseptor insulin. Nah, reseptor insulin ini ada 2 bagian ya, ada bagian yang berperan sebagai reseptor, ada bagian enzimatiknya di bagian dalamnya ini. Ya, ada domain tirosin kinase namanya. Nah, tirosin kinase ini merupakan enzim yang akan aktif apabila reseptornya berikatan dengan insulin, ya. Nah, dia akan menyebabkan terjadinya aliran kaskade atau ini ya, reaksi yang berlanjut, ya. Jadi dia akan mengalami kaskade, jadi mengalami aktivasi. Nah, substrat-substrat yang mengalami aktivasi dengan diaktivasinya tirosin kinase ini, contohnya adalah PI3 kinase. PI3 kinase ini kemudian bertanggung jawab untuk mengkonversi lipid membran fosfatidil inositol PIP2 ya menjadi fosfatidil inositol 3. PIP2 menjadi PIP3 ya. Nah, kemudian PIP3 ini dapat mengaktifkan protein kinase B yang akan memfosforilasi anggota domain TBC14. Nah, kemudian fosforilasi ini memungkinkan protein RAB dia berubah dari keadaan terikat PDB menjadi keadaan terikat GTP. Nah, kemudian perubahan protein ini akan merangsang translokasi dari GLUT4 ya yang berada dalam vesikelnya ini, dia akan bertranslokasi berpindah ke membran sel. Ya, sehingga dia bisa menjalankan fungsinya sebagai pemindah glukosa dari luar sel, dari ekstrasel ke dalam sel. Ya, nah jadi ini. Jadi harus didahului dengan pengikatan insulin oleh reseptornya, reseptor insulin yang berada di membran sel. Kemudian reseptor tersebut akan mengaktifkan tirosin kinase, ya. Tirosin kinase akan mengaktifkan PI3, ya. Nah, PI3 ini akan merubah PIP ya fosfatidil inositol 2 menjadi PIP3. PIP3 kemudian akan mengaktifkan protein kinase B, kemudian akan memfosforilasi TBC14, kemudian TBC14 ini memungkinkan terjadinya ini perangsangan translokasi GLUT4 ke membran sel sehingga akan terjadi yang namanya pemindahan glukosa oleh glukosa transporter 4 ya. Nah, ini tadi ya. Jadi insulin ini merupakan hormon yang namanya hormon peptida, hormonnya besar ya. Jadi dia mempunyai reseptor itu ada di membran sel reseptornya. Karena molekulnya besar. Nah, molekul insulin ini setelah dia mengikat tadi ya, mengikat reseptornya. Nah, reseptornya ini memiliki 2 bagian tadi ya, bagian pengikat insulin dan bagian aktif yang namanya tadi protein kinase ya. Kemudian ini akan mengaktifkan serangkaian kaskade sinyal atau jeram sinyal ya, jeram sinyal. Tadi dia akan mengubah PIP2 menjadi PIP3 ya, kemudian akan mengaktifkan protein-protein lainnya tadi ya. Nah, sehingga dia akan memberikan sinyal kepada vesikel ya, vesikel yang mengandung GLUT4 sehingga vesikel itu akan mengalami eksositosis dan GLUT4-nya akan bertranslokasi ke membran sel. Sehingga setelah dia bertranslokasi di membran sel, GLUT4 ini bisa menjalankan fungsinya sebagai glukosa transporter. Ya. Nah, ini translokasi glukosa transporter 4 ini kalau dalam keadaan tidak aktif, tidak ada insulin,
ya, dia berada di dalam vesikel ini. Ya, di dalam vesikel. Nah, kemudian karena PIP 3, PIP 2 tadi menjadi PIP 3, ya, kemudian dia akan mengaktifkan vesikel tersebut, maka akan terjadi eksositosis. Sebagian dari vesikelnya ini yang mengandung GLUT4, dia akan mengalami translokasi, ya, sehingga GLUT4 itu akan bisa berada di membran sel. Dan setelah dia berada di membran sel, maka GLUT4 ini akan aktif. Dia akan berperan sebagai transporter, ya, sehingga glukosa yang dalam pembuluh darah di ekstraseluler bisa masuk ke dalam sel-sel otot rangka atau ke otot jantung atau ke adiposa, ya, 3 tempat utama terdapatnya glukosa transporter 4. Nah, ini insulin, ya, ini reseptor insulin tadi, ya, dia akan mengaktifkan bagian protein kinasenya, ya. Kemudian dia akan mengaktifkan serangkaian berbagai macam protein ini, ada IRS1, P85, P110. Nah, P110 ini dia akan mengubah PIP2, ya, yang berada di membran sel menjadi PIP3. Nah, akibatnya dia akan mengaktifkan berbagai macam protein-protein lainnya, ya. Nah, sehingga dia akan mengaktifkan, ujungnya dia akan mengaktifkan ini glukosa vesikel ini, ya, GLUT vesikel ini. Nah, GLUT vesikel ini dia akan aktif dan dia akan mengalami eksositosis sehingga dia bergerak menuju membran sel dan akhirnya GLUT4 ini dapat berfungsi, yaitu memasukkan glukosa dari luar sel ke dalam sel, ya. Nah, ini bentuk reseptor dari insulinnya. Dia ada 2 subunit, ya, subunit alfa yang berada di luar selnya. Nah, ini yang berperan sebagai penangkap dari insulin tadi, ya. Kemudian subunit beta, ya, dia berada transmembran, ya. Transmembran dia berada di sepanjang membran, dan kemudian ada bagian domain tirosin kinase, ya. Tirosin kinase ini yang bersifat enzimatik tadi. Nah, dia akan teraktivasi apabila bagian dari subunit A ini, bagian insulin reseptor ini mengikat insulin, ya, dia akan teraktivasi. Nah, aktivasi tersebut dia akan mengaktifkan berbagai macam mediator-mediator lain, ya. Aktivasi tirosin kinase tadi akan mengaktifkan IRS, ya, kemudian akan merubah PIP2 menjadi PIP3, kemudian dia akan mengaktifkan berbagai macam protein yang lain, baik secara langsung maupun tidak, ya. Nah, kemudian protein selain dia memindah ini apa? Efek dari insulin ini selain dia memindahkan GLUT4 dari vesikelnya yang ada di dalam, dia juga memiliki efek kepada sintesis glikogen, ya. Kemudian sintesis protein, ya. Kemudian dia juga bisa ke proliferasi sel. Ya, jadi banyak ini sinyalnya dari reseptor insulin ini. Ya, jadi ini tadi reseptor insulinnya ada beberapa bagian domain, ya, domain atas ini berfungsi untuk menangkap insulin. Jadi insulin yang warna merah ini ditangkap oleh reseptornya yang berwarna biru, kemudian dia akan menghasilkan kaskade sinyal, ya, sehingga dia akan mengaktifkan tirosin kinase di sini. Nah, tirosin kinase ini akan memfosforilasi berbagai macam molekul, IRS, PI3, PDK, AKT, ya. Nah, kemudian selanjutnya dia akan mempromosikan perpindahan GLUT4 yang berada di dalam vesikelnya melakukan translokasi ke membran, sehingga GLUT4 itu akan menjalankan fungsinya sebagai glukosa transporter, ya. Dan ini akan meningkatkan uptake dari glukosa. Nah, glukosa yang sudah banyak ini akan mengalami berbagai macam metabolisme, baik dia itu mengalami glikolisis atau kalau tidak diperlukan dia mengalami hipogenesis atau disimpan dalam bentuk cadangan dari gula otot, ya, glikogen. Nah, sinyal-sinyal ini juga hasil dari aktivasi reseptor insulin ini bisa mempengaruhi kegiatan sel yang lain seperti sintesis protein,
kemudian cell survival, atau terjadinya proliferasi. Nah, inilah sebabnya nanti banyak sekali komplikasi dari hiperinsulinemia tadi ya. Ada proliferasi sel ya, kemudian cell survival dan sintesis protein. Nah, ini skemanya ya. Jadi ini ada rantai domain dari reseptor insulin itu, ada yang rantai alfa dan rantai beta ya. Nah, kemudian ini dalam bentuk singlenya ya, struktur satu. Jadi sebenarnya insulin reseptor ini ada dua protein sebenarnya. Dua protein ya. Jadi dia protein yang dua ini akan bergabung menjadi satu ya. Jadi dia merupakan dua struktur molekul reseptor insulin yang bergabung menjadi satu. Nah, kemudian domain yang tadi, domain reseptornya tadi, dia akan mengaktifkan domain tirosin kinase yang dia akan menyebabkan terjadinya fosforilasi berbagai macam protein yang menyebabkan terjadinya signaling ya, pensinyalan. Nah, ini proses-proses yang terjadi dengan adanya pengikatan insulin oleh reseptornya, yaitu akan terjadi uptake glukosa karena dia tadi mengaktifkan glukosa transporter 4. Karena glukosa transporter 4 itu sudah memasukkan glukosa ke dalam sel, maka akan terjadi sintesis glikogen ya. Kemudian akan terjadi hambatan terhadap gluconeogenesis. Kemudian akan terjadi peningkatan lipogenesis karena asetil-CoA banyak dihasilkan di sini. Kemudian lipolisis akan ditekan, ya. Kemudian protein sintesis ini tadi hasil dari aktivasi reseptornya tadi bisa juga menyebabkan aktivasi molekul-molekul sinyal yang menyebabkan sintesis protein ya, gini tadi ya. Kemudian asam amino uptake dan lain-lain ya. Jadi bisa menurunkan dan bisa meningkatkan berbagai macam metabolisme. Nah, ini respon jaringan terhadap insulin dan glukagon. Pada liver, insulin itu akan meningkatkan sintesis fatty acid, sintesis glikogen, dan sintesis protein. Nah, gangguan pada gula darah, kadar gula darah itu menyebabkan suatu kelainan yang namanya hiperglikemia. Ya. Nah, hiperglikemia ini disebut dengan diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang makin lama makin berat kalau tidak ditangani dan dapat menyebabkan komplikasi berupa mikro atau makrovaskuler. Mikrovaskuler misalkan terjadinya kelainan retina, ginjal ya. Kalau makrovaskuler misalkan bisa terjadinya aterosklerosis. Nah, ini dimulai dari proses toleransi glukosa normal, kemudian dia terganggu sedikit, adanya resistensi insulin, kemudian ada disregulasi produksi dari glukosa hati, kemudian baru terganggu toleransi glukosanya, akhirnya terjadi penurunan fungsi sel pankreas. Nah, apabila ini tidak bisa di-cover lagi, jadi glukosa darah yang tinggi, sudah insulin yang disekresikan sudah sangat berlebih, sudah cukup tinggi, kemudian reseptor insulinnya sudah tidak sanggup lagi bekerja dengan baik, ya, maka akan terjadi diabetes tipe 2. Ya. Nah, ini tes toleransi glukosa yang kita lakukan pada diabetes, di mana seseorang itu diberikan beban glukosa 1 gram per kilogram berat badan. Kalau 70 kilo berarti glukosanya 70 gram. Ya. Nah, biasanya dia akan kembali normal pada waktu 2 jam. Apabila gula darahnya tetap di atas ambang normal selama 2 jam, maka dia positif glukosa darah terganggu. Ya. Ini merupakan tes konfirmasi untuk kondisi prediabetik sebelum diabetes ini. Ya. Nah, diabetes itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe 1, dia kekurangan insulin, produksi insulinnya tidak mencukupi. Ya, jadi ada insulin-insulin yang tidak diproduksi dengan cukup jumlahnya. Kemudian tipe 2, di mana yang terjadi adalah resistensi reseptor insulin. Jadi reseptor insulinnya tidak dapat bekerja dengan kadar insulin yang normal. Jadi pada saat normal, insulin itu bisa dibuka misalkan oleh satu molekul reseptor insulin itu bisa bekerja dengan baik dengan berikatan dengan satu molekul insulin. Nah, tapi pada saat terjadi resistensi,
atau penurunan sensitivitas dari reseptor insulin, dibutuhkan lebih banyak insulin agar bisa bekerja reseptor insulinnya, agar dia bisa mengirimkan sinyal yang tepat sehingga GLUT4 itu akan berpindah dari vakuolnya, ya, dari vesikelnya pindah ke membran sel sehingga bisa bekerja sebagai glukosa transporter. Ya. Nah, ini yang membedakan antara diabetes tipe 1. Kalau tipe 1 dia terjadi insufisiensi dari sel beta pankreasnya. Jadi insulinnya tidak cukup diproduksi. Nah, sedangkan kalau tipe 2 insulinnya malah berlebih mungkin, nah, tetapi reseptornya yang bermasalah. Nah, ini biasanya berhubungan dengan obesitas. Jadi sel tidak merespon dengan tepat terhadap insulin, ya. Nah, gejalanya tentu akan memberikan dampak pada tubuh seorang yang mengalami hiperglikemia, ya, di mana kadar gula darah menjadi tinggi, maka tubuh akan berusaha mengurangi kadar glukosa darah. Nah, ginjal kita mempunyai ambang penyaringan glukosa atau renal threshold namanya 180 mg per desiliter. Apabila kadar gula darah itu melebihi 180 mg per desiliter, misalkan 200, 250 atau lebih, maka ginjal tidak bisa lagi menyaring glukosa. Maka ginjal akan melakukan loss, ya, melepas, ya, glukosa. Nah, itu akan dibuang melalui urin, ya, yang akan menyebabkan terjadinya glukosuria. Nah, urin yang dibuang melalui saluran cerna yang banyak mengandung glukosa tadi, dia akan semakin menarik air karena sifat gula yang higroskopis, sehingga volume air yang dibuang itu akan semakin banyak. Nah, ini akan menyebabkan dehidrasi. Jadi terdapat 3 sindrom, ya. Sindrom pertama adalah poliuri, kemudian polidipsi, ya. Nah, dia kencingnya banyak karena dia dikeluarkan glukosanya, kemudian polidipsi, banyak minum karena dia haus berlebih karena airnya banyak dibuang akibat glukosanya menarik air, glukosa dalam urinnya. Nah, kemudian terjadi polifagi, ya. Orang-orang itu yang terkena diabetes mellitus lapar terus, nggak pernah kenyang. Karena dia sebenarnya kelaparannya tingkat seluler. Kalau orang biasa lapar itu karena kadar glukosa darahnya turun, ya. Jadi dia merasa lapar. Nah, pada orang diabetes mellitus kadar glukosanya tinggi, tetapi glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel otak, sel ini, ya, sel otot rangka, ya, kemudian sel jantung, kemudian sel adiposa tidak bisa masuk gulanya. Nah, sehingga dia mengirimkan sinyal kepada otak di mana itu mengatur pusat rasa lapar, mengatakan tubuh kita kekurangan makan. Nah, jadi laparnya tingkat seluler, bukan tingkat ini, ya, bukan laparnya tingkat organ, tapi sudah tingkat seluler. Nah, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya peningkatan nafsu makan. Nah, pada tipe 1, pemecahan lemak itu dipercepat karena glukosanya tidak bisa masuk. Jadi dia memanfaatkan utilisasi atau pembakaran melalui pembakaran lemak. Nah, itu akan memproduksi fatty acid yang sangat tinggi. Kemudian fatty acid yang tinggi akan memproduksi benda keton yang tinggi, ya. Nah, kemudian benda keton ini karena dia sifatnya asam, dia dapat meningkatkan ini keasaman darah, ya. Jadi pH darahnya menjadi turun. pH darah normal 7,35 sampai 7,45. Nah, apabila dia bergeser ke bawah menjadi 7,20 misalkan, ya, itu terjadi keasaman. Maka dia disebut dengan ketoasidosis. Kemudian sistem buffer bikarbonat, karena ini darah itu menjadi asam, jadi tubuh itu berusaha mengeluarkan CO2 lebih banyak, ya. Nah, CO2 ini kan merupakan zat yang bersifat asam, sehingga dia harus dikeluarkan lebih cepat, ya, sehingga nafas itu akan lebih cepat. Kemudian pemecahan benda keton itu asetoasetat menjadi aseton, ini menyebabkan dihasilkannya aseton, ya, sehingga akan dikeluarkan melalui nafas. Jadi bau nafas orang diabetes itu baunya seperti buah yang matang, ya. Pernah kalian, ya, ada buah yang matang, rambutan atau semangka yang terlalu matang, itu baunya seperti itu, ya. Itu bau aseton. Nah, jadi kalau kita di praktek nyium orang bau aseton, itu kemungkinan dia diabetes mellitus.
Nah, apabila tidak diobati, diabetes ini dapat menyebabkan penurunan berat badan yang drastis. Dulunya dia gemuk, setelah dia diabetes kronis, dia bisa mengalami penurunan berat badan karena terjadi hipolisis yang sangat hebat, ya. Nah, resistensi insulin itu berhubungan dengan penyakit-penyakit lain sebenarnya, terutama berhubungan dengan jaringan lemak, ya, di mana apabila seorang itu mengalami obesitas, dia akan mengalami yang namanya lipotoxicity. Nah, jadi akan mengalami keadaan toksik yang disebabkan oleh tingginya kadar fatty acid. Nah, lipotoksik ini dia akan menyebabkan terjadinya gangguan langsung, ya, kepada ini sistem IKK, ya. Nah, kemudian ini juga sistem apa namanya lipotoksisitis ini, lipotoxicity ini juga menyebabkan terjadinya inflamasi, yang keadaan tubuh inflamasi, ya, sehingga akan menghasilkan sitokin-sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis alfa, interleukin 6, ya, interleukin 6. Nah, dia akan mempengaruhi reseptor yang ada di permukaan membran sel otot rangka. Dan dia akan membangkitkan aktivasi dari protein IKK dan Janus, ya. Nah, protein ini dia akan menghambat aktivasi dari ininya tadi, ya, dari kreatif itu tadi, ya, kinase tadi. Nah, ini akan menyebabkan aktivasi dari kinase tadi, dia akan menjadi terhambat, ya, sehingga tidak akan terjadi pemindahan GLUT4 ke membran sel, ya. Nah, ini terjadi pada kondisi di mana tubuh mengalami inflamasi, ya, atau stres, bisa juga, ya, atau disfungsi dari mitokondria. Nah, ini umumnya disebabkan oleh lipotoxicity. Jadi ini biasanya penderita diabetes itu yang tipe 2 itu berhubungan dengan obesitas, ya. Nah, karena glukosa transporter 4 ini memainkan peranan yang sangat tinggi, ya, yang sangat utama di dalam mengontrol gula darah, maka gangguan pada glukosa transporter 4 untuk dia bertranslokasi itu tentu akan menyebabkan gangguan pada kadar gula darah, ya. Nah, jadi keadaan lipotoksisitis ini, ya, itu dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin melalui mekanisme inflamasi atau dia langsung mempengaruhi reseptor inflamasinya, ya. Jadi inflamasi ini mempunyai reseptor inflamasi, ya, yang dia ada di membran sel, yang dia akan diikat akan mengikat sitokin TNF alfa dan interleukin 6. Begitu juga langsung dia bisa mengikat atau berhubungan dengan fatty acid, ya, yang akan menyebabkan bangkitnya mekanisme stres dalam sel, dan ini akan menyebabkan gangguan sistem signaling dari reseptor insulin, ya. Nah, kemudian selanjutnya kondisi-kondisi lipotoksik tadi, ya. Nah, itu akan menghalangi ini, ya, menghalangi signaling dari reseptor insulin. Nah, ini terutama disebabkan oleh bangkitnya aktivitas stres kinase, ya, terutama yang disebabkan oleh Janus, jalur Janus JNK ini dan IKK ini, ya. Kemudian jalur stres ini juga fatty acid juga bisa dia langsung bekerja masuk ke dalam ini, ke dalam sel. Nah, kemudian dia akan meningkatkan asil CoA, kemudian seramid, kemudian diasil gliserol. Nah, molekul-molekul ini bisa mengganggu kinerja dari aktivasi dari reseptor insulin, ya.
Nah, selanjutnya akibat dari tadi fosforilasi IRS ya, kemudian fosforilasi IRS1, IRS2 ini terganggu ya, sehingga dia tidak bisa menyebabkan perpindahan dari GLUT4 yang ada dalam vesikelnya ke membran sel ya, sehingga transport glukosa dan yang lain-lain terhambat. Nah, ini karena tadi adanya molekul-molekul yang disebabkan oleh tingginya asam lemak tadi ya, di asil gliserol, kemudian asil CoA. Nah, ini akan menghasilkan metabolit yang dia dapat mengganggu kinerja dari protein IRS1 dan IRS2, sehingga dia tidak bisa mengaktifasi enzim P3 kinase, sehingga nanti transport glukosanya terganggu ya. Jadi selain dia langsung, kemudian dia juga bisa melalui jalur inflamasi ya. Jadi tingginya kadar TNF alfa, interleukin 6 atau fatty acid-nya yang langsung mengganggu dari reseptor inflamasi. Kemudian fatty acid-nya juga menyebabkan ini badan Golgi ya, atau retikulum endoplasma yang stres ya, kemudian akan terjadi peningkatan disfungsi dari mitokondria. Nah, semuanya ini dia akan menyebabkan gagalnya perpindahan vesikel GLUT4 ke membran sel, sehingga glukosa tidak bisa masuk melalui glukosa transporter 4 ya. Nah, ini bagaimana kita menanggulangi terjadinya resistensi insulin ini ya, atau hiperglikemia. Nah, pertama itu bisa dilakukan dengan meningkatkan sekresi dari insulin. Nah, jadi obat-obat ini meningkatkan sekresi insulin. Jadi dia kerjanya di sel beta pankreas. Contoh obatnya adalah glibenclamid tadi ya. Dia akan menutup channel K kalium ya, kemudian dia akan menyebabkan terjadinya perubahan dari permeabilitas membrannya ya, yang akan menyebabkan ion kalsium masuk ke dalam sel beta pankreas, dan itu akan menyebabkan sekresi insulin ya. Nah, ini sekresi insulin tadi. Jadi kan dia ada di dalam vesikel, dengan adanya kalsium yang banyak yang masuk dari luar sel ke dalam sel, itu akan menyebabkan terjadinya perpindahan molekul vakuol atau ini insulin di dalam kantongnya itu akan keluar ya. Nah, sehingga insulin yang diproduksi akan lebih banyak. Nah, kemudian salah satu strategi pengobatan juga adalah dengan menyuntikkan insulin eksogen ya. Jadi insulin yang sudah dibuat secara rekayasa genetika ya. Jadi insulinnya itu merupakan insulin dari gen manusia, kemudian di transgenik kepada bakteri-bakteri, misalkan E. coli, maka dia akan menghasilkan insulin yang identik dengan insulin manusia. Ya, ini biasanya digunakan pada pasien-pasien diabetes yang tidak terkontrol, dia harus disuntik insulin. Nah, insulin ini akan tentu menambah kinerja dari insulin reseptor. Semakin banyak insulin yang beredar dalam darah, maka insulin reseptor akan semakin tinggi keterikatannya ya, sehingga dia akan menyebabkan GLUT4 itu lebih mudah untuk bergerak dari sitoplasma menuju membran sel. Yang ketiga adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, meningkatkan sensitivitas insulin ini adalah dengan berolahraga ya, kemudian berbagai macam isoflavon yang terdapat di dalam bahan makanan. Ini kadang-kadang kita meneliti suatu efek, misalkan penelitian kami kemarin, efek bukan penelitian kami ya, penelitian teman-teman kemarin ya, teman-teman ada adik-adik mahasiswa angkatan 2017 itu meneliti efek apa ya kemarin ya, ekstrak apa gitu yang berperan sebagai anti hiperglikemia ya. Nah, ini salah satunya adalah meningkatkan sensitivitas insulin yang bisa dilakukan oleh molekul isoflavon. Isoflavon ini kan banyak terdapat pada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan ya, miresitin ya, itu juga terdapat pada protein, lipoic acid. Nah, ini bisa meningkatkan
sensitivitas dari reseptor insulin. Kemudian metode lain adalah kita meningkatkan ekspresi dari GLUT4. Jadi kita makan obat-obat yang mempunyai reseptor di dalam nukleus, ya, di dalam nukleus. Nah, apabila dia mempunyai reseptor di dalam nukleus, dia akan menjadi faktor transkripsi yang akan meningkatkan produksi dari ekspresi genetik dari GLUT4. Tadi kan ada dalam ini, dalam kromosom nomor 11 ya. Nah, ini akan meningkatkan GLUT4 protein ya. Protein GLUT4 itu akan meningkat produksinya apabila terjadi peningkatan ekspresi genetik. Nah, begitu juga apabila obatnya bekerja meningkatkan proses transkripsi dari mRNA GLUT4. Kemudian meningkatkan ekspresi DNA GLUT4, kemudian meningkatkan ini ya, protein, kadar protein dari GLUT4 bisa juga di sini. Nah, jadi kita bisa merancang obat-obatan yang dia berperan di dalam ekspresi genetik dari GLUT4. Ya, dengan harapan apabila protein GLUT4 ini banyak diekspresikan, maka GLUT4 ini akan lebih mudah untuk bertranslokasi. Ya. Kemudian kita juga bisa meningkatkan translokasi GLUT4 ya ke membran sel. Nah, ini berbagai macam obat bekerja di sini. Contohnya itu adalah corosolic acid. Nah, ini terkandung di dalam beberapa daunan ya, magnolia seperti itu ya. Kemudian beberapa ramu-ramuan seperti daun mulberry ya, antosianin. Nah, ini bekerjanya di sini. Dia meningkatkan translokasi GLUT4 ke membran sel. Nah, ini banyak ini. Kromium, zinc, vitamin D, kemudian pernah juga ada yang meneliti dengan menggunakan jahe ya. Nah, ini dia meningkatkan ini ternyata, meningkatkan translokasi GLUT4 dari ininya, dari vesikelnya, penyimpannya ke membran plasma ya. Nah, kemudian cara yang lain, strategi yang lain adalah meningkatkan pengambilan glukosa. Ya, glukosa uptake-nya di sini. Nah, ini antosianin, kemudian metformin ya. Tapi dengan ditambah dengan latihan. Ya, jadi dia dapat meningkatkan uptake dari glukosa. Ya, contohnya metformin dengan latihan, kemudian asam galat, kemudian sulfonylurea juga bisa di sini ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kadar GLUT di membran sel. Nah, ini bisa dilakukan dengan latihan. Jadi hubungan olahraga ya dengan resistensi insulin ini bisa dijelaskan sebenarnya. Ya, dia meningkatkan kadar GLUT4 di membran sel sehingga dia akan menjalankan tugasnya lebih baik sebagai glukosa transporter. Ya. Nah, ini obat-obat anti diabetes oral ya. Dia ada yang bekerjanya di jaringan adiposa. Ya. Contohnya golongan biguanid atau thiazolidinedione ya. Nah, dia efeknya adalah meningkatkan uptake glukosa di jaringan adiposa dan jaringan otot. Ya, ini contohnya. Ya, di jaringan adiposa dan jaringan otot contohnya ada obat-obat biguanid dan thiazolidinedione. Kemudian ada yang bekerja di organ pankreas. Contohnya sulfonylurea tadi ya. Sulfonylurea tadi dia menutup kanal kalium sehingga akhirnya akan menyebabkan kalsium itu masuk melalui kanal kalsium ke dalam sel beta pankreas sehingga akan meningkatkan sekresi insulin. Kemudian meglitidin ya, kemudian insulin eksogen ini juga bekerjanya di sini juga ya, jadi meningkatkan produksi insulin. Nah, ada yang bekerja di ginjal. Jadi dia bekerja pada SGLT2 ya, jadi dia menghambat SGLT2. SGLT2 tadi kan berfungsi sebagai reabsorber dari glukosa. Jadi waktu urin dikeluarkan, nah, dia akan direabsorpsi lagi oleh SGLT2 ya. Nah, SGLT2 akan dihalangi oleh obat sehingga dia tidak melakukan reabsorpsi dari glukosa. Ada juga yang bekerja di hepar ya. Contohnya biguanid ya,
thiazolidinedione. Nah, ini menurunkan masuknya glukosa ke dalam hepar dan gluconeogenesis. Contohnya ini metformin, ya. Metformin ini golongan biguanid. Nah, ada juga yang golongan yang mampu menurunkan absorpsi glukosa dari usus. Contohnya akarbose, ya. Akarbose ini dimakan bersama makanan. Jadi dia menyediakan suatu senyawa yang bisa menghalangi kerja enzim glukosa alfa glukosidase, ya, alfa glukosidase. Jadi dia menghambat absorpsi dari glukosa di intestinum. Ya, nah, tetapi obat ini bisa menyebabkan kembung, mencret, ya, karena dia menghalangi absorpsi dari glukosa. Nah, ini tadi yang golongan ini tadi, ya, sulfonylurea. Dia menutup di sini tadi, di kalium channel, ya, di kalium channel akibat depolarisasi, sehingga dia akan menyebabkan terjadi terbukanya kanal kalsium, ya. Nah, kalsiumnya meningkat akan menyebabkan pelepasan granula insulin secara ini eksositosis, ya, sehingga dia akan meningkatkan sekresi insulin. Ini golongan obat-obatan sulfonylurea. Tetapi obat ini keras, ya, sulfonylurea ini kadang-kadang pasien kita kasih 1 hari gitu, ya, dia harus dikelang pemberiannya, jadi kelang sehari, jangan setiap hari 1, karena efeknya keras, bisa terjadi hiperinsulinisme, bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemia berat, ya, orangnya gemeteran, kemudian kelaparan, keringat dingin, ya, hampir pingsan. Nah, itu ternyata setelah diperiksa gulanya terlalu rendah, misalnya 50 atau 60, ya. Nah, itu efek samping dari obat sulfonylurea, dia sangat keras. Jadi kesimpulannya seperti ini yang bisa kalian bawa pulang, ya. Jadi diabetes ini terjadi karena gangguan metabolisme dari glukosa, itu bisa terjadi karena defisiensi insulinnya sendiri atau resistensi dari reseptor insulin, ya. Nah, ini apabila terjadi hal ini dapat menyebabkan terjadinya hiperglikemia yang apabila dibiarkan begitu saja bisa mendatangkan berbagai macam komplikasi, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan adik-adik, silakan. Tamadar, Kezia, mungkin ada pertanyaan? Burdadi? Izin bertanya, dokter. Khairul, silakan. Dokter, sebelumnya kan saya membaca di beberapa jurnal itu bahwa diabetes itu ada 3 tipe, dok. Ya. Yang tipe ketiga itu diabetes gestasional, dok. Ya. Itu apakah ada perbedaan dengan diabetes 1 dan 2 atau dia ini sendiri, beda sendiri, dokter? Ya, kalau diabetes gestasional itu kan intinya terjadi penumpukan glukosa di luar sel, ya, tidak bisa masuk. Nah, intinya di GLUT4 juga. Nah, kemungkinan dia di sini mekanismenya resistensi insulin juga. Karena kehamilan itu kan hormonalnya tidak seimbang, menciptakan suasana inflamasi juga. Nah, dia mengganggu di sini juga, mengganggu translokasi dari GLUT4, sehingga dia akan terjadi penumpukan glukosa di dalam pembuluh darah, di dalam plasma darah. Nah, jadi hamil itu kondisi yang inflamasi, juga bisa menyebabkan kondisi inflamasi pada tubuh, sehingga dia akan mengaktifkan reseptor inflamasi, kemudian reseptor inflamasi ini aktif di dalam sel, sehingga dia akan menghalangi berbagai macam kaskade sinyal dari reseptor insulin. Begitu, Dek. Sama dia, seperti ini kira-kira, resistensi insulin juga. Tetapi dia hanya terjadi pada waktu dia hamil saja. Ya, kalau dia hamilnya sudah selesai melahirkan, dia kembali normal. Memang ada beberapa penyakit juga yang seperti itu. Contohnya penyakit hipertensi kehamilan. Hipertensinya terjadi pada kehamilan saja, ya. Atau diabetes pada kehamilan itu hanya pada saat hamil saja, karena pada hamil terjadi ketidakseimbangan hormonal dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya cenderung untuk inflamasi atau kondisi proinflamasi. Bagaimana, Dek? Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ngerti ya, Hauril, ya? Ngerti, dokter, insya Allah. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Menarik nggak kuliahnya?
Seru kan ya? Nah, jadi kita belajar deh, harus sampai tuntas belajar itu ya. Jadi kalian bisa menjelaskan obat-obat diabetes itu kerjanya di mana. Kalau kalian mau penelitian misalkan nanti ya, mau skripsi, mau mencari efek anti hiperglikemia pada bawang misalkan. Bawang itu mengandung apa? Mengandung alpha lipoic acid atau mengandung kromium atau mengandung cyanidin atau apa. Nah, ini kita bisa cari ininya, mekanismenya di sini. Bagaimana dia itu bisa menurunkan kadar tikus misalkan yang dislipidem yang ini yang mengalami hiperglikemia. Nah, jadi kita kuat alasannya kita untuk meneliti itu. Jadi nggak ditolak proposalnya. Ya, nah ini penting kita belajar ini sekarang. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Oke, kalau tidak ada, bisa nanti kalian bertanya di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin meyakinkan bahwa kita ini memang benar-benar membutuhkan Allah ya. Tidak bisa kita apa-apa. La haula wala quwata illa billah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.